Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Yanuar Dwi Utami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022, Angkatan 2 dengan nomor NDH 34, jabatan sebagai ahli pertama penggerak swadaya masyarakat di Kecamatan Cilriuk. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. ASN atau aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat madani dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mencapai tujuan tersebut membutuhkan manajemen ASN yang profesional serta memiliki karakter yang smart ASN. Dalam tugas ini, saya akan memaparkan isu-isu yang akan dianalisis dan memberikan gagasan kreatif terkait isu tersebut. Selanjutnya, identifikasi isu. Saya menggunakan metode tapis atau teknik tapisan, yaitu USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Adapun perhitungannya menggunakan skala Likert dengan skala 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Adapun isu yang pertama adalah belum adanya kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. Dapat dilihat rincian nilainya berjumlah 10 dan mendapatkan peringkat keempat. 2. Belum adanya kegiatan identifikasi jenis-jenis kebutuhan pendampingan masyarakat. Dengan poin-poin nilai yang dapat dilihat dan juga total nilainya adalah 9 dengan peringkat keempat. Kelima. 3. Belum adanya kegiatan identifikasi penyuluhan inovatif dengan total nilai 10 dan mendapat peringkat keempat. Yang keempat, kurang optimalnya pengadministrasian dokumen dengan total nilai 14 dan mendapat peringkat kedua. Yang kelima, belum adanya kegiatan social mapping atau pemetaan sosial mengenai potensi sosial di masyarakat. Dengan rincian nilai 5 untuk urgensi, 5 untuk seriousness, dan 5 untuk growth. Dengan total nilai 15 dan mendapat peringkat ke-1. Yang terakhir, kurang optimalnya koordinasi dengan pendamping sosial dengan total nilai 13 dan mendapatkan peringkat ke-3. Selanjutnya, dampak isu yang ditimbulkan adalah yang pertama, belum ada kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat yang berdampak kepada kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diidentifikasi sebagai dasar acuan pelaksanaan intervensi. Yang kedua, belum adanya kegiatan identifikasi jenis-jenis kebutuhan pendampingan masyarakat yang berdampak kepada jenis-jenis kebutuhan pendampingan masyarakat tidak dapat diidentifikasi sebagai dasar acuan pelaksanaan intervensi. Yang ketiga, belum adanya kegiatan identifikasi penyuluhan inovatif. Dampaknya adalah kegiatan penyuluhan inovatif yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diidentifikasi sebagai dasar acuan pelaksanaan intervensi. Yang keempat, kurang optimalnya pengadministrasian dokumen. Dampaknya adalah setiap dokumen akan diminta pelaporannya sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas pegawai. Lalu yang kelima, belum adanya kegiatan social mapping atau pemetaan sosial mengenai potensi sosial masyarakat. Dampaknya adalah kegiatan intervensi kurang optimal karena tidak adanya acuan dasar. Karena dalam social mapping terdapat informasi penting terkait potensi dan sumber dari masyarakat yang dapat mendukung proses intervensi. 6. Kurang optimalnya koordinasi dengan pendamping sosial. Dampaknya adalah kurangnya kerjasama yang terbangun sehingga dapat menimbulkan miscommunication atau salah penerimaan informasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan identifikasi isu melalui pendekatan USG dan identifikasi dampaknya, yang perlu diselesaikan adalah
Isu terkait belum adanya kegiatan social mapping atau pemetaan sosial mengenai potensi sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya, teknik analisis isu yang digunakan di diagnosa itu menggunakan fishbone diagram. Nah, diagram ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan adalah man sebagai sumber daya manusia, material sebagai bahan baku, maksud saya kontrol sebagai alat untuk mengontrol, lalu skill atau kemampuan. Nah, adapun dalam skill yaitu kurangnya pemahaman terkait social mapping, lalu belum adanya pendidikan dan pelatihan. Dalam kontrol itu belum adanya pengawasan, lalu untuk material, data yang belum update, dan main atau SDM-nya belum adanya tenaga penggerak swadaya masyarakat dan kesadaran yang masih kurang. Adapun untuk penyebabnya, untuk akibatnya, yang pertama untuk permasalahan pada material itu tidak mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Lalu untuk akibat dari skill yaitu belum terlaksana kegiatan social mapping secara optimal, dan akibat dari poin yang main adalah belum terlaksana kegiatan social mapping. Dan untuk kegiatan kontrol atau aspek kontrol adalah pemetaan social mapping menjadi tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah gagasan pemecahan isu. Gagasan kegiatan yang dipilih untuk memecahkan isu yang diprioritaskan berdasarkan analisis akar penyebab, maka penulis menyusun gagasan isu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan panduan atau ketentuan ataupun kebijakan yang mengatur social mapping. Lalu yang kedua, membuat fasilitas pelaksanaan social mapping dengan sistem digital melalui spreadsheet. Yang ketiga, sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan social mapping. Dan yang terakhir adalah melakukan penginputan data melalui spreadsheet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.